Melanjutkan cerita sebelumnya. Lempeng melesat pergi di tengah keributan yang terjadi. Kurang ajar. Bocah itu telah menipu kita, di mana dia? Para patriark dan ketua sekte mulai menyadari jika Lin Feng menipu mereka dengan cincin ruang dimensi kosong. Patriark sekte tengkorak hitam pun sangat kesal dan murka terhadap Lin Feng. Aku akan membunuhnya jika bertemu lagi dengannya. Gumamnya kemudian melesat pergi meninggalkan makam legenda Istana Bintang. Selang beberapa hari, Lin Feng sampai di kota provinsi Bintang Biru. Dia menyelinap masuk ibu kota tanpa melalui gerbang. Karena sketsa wajahnya masih dicari oleh prajurit provinsi. Lin Feng berjalan di pasar ibu kota yang terlihat penuh sesak oleh warga ibu kota yang terlalu lalang. Matanya tertuju kepada sebuah kios senjata yang dia lihat. Dia pun memasuki kios itu dan bertemu dengan seorang pelayan. "Tuan, senjata apa yang Tuan inginkan?" tanya pelayan melihat Lin Feng yang memasuki kiosnya. "Aku tidak menginginkan senjata. Aku hanya penasaran dengan senjata-senjata ini," balas Lin Feng sambil melihat-lihat senjata yang terpanjang di kios itu. "Selain menjual senjata, kami juga menerima perbaikan dan pembuatan senjata. Apa mungkin Tuan ingin memperbaiki atau membuat senjata?" Lin Feng mengangguk. "Aku memang ingin memperbaiki senjata milikku, apakah bisa?" "Tentu saja Tuan. Ayo ikut aku," ajak pelayan. Pelayan membawa Lin Feng ke halaman belakang kios menemui seorang ahli senjata yang sedang menempa. Ahli senjata itu jugalah yang memiliki kios senjata itu. "Ada apa?" tanya ahli senjata melihat Lin Feng dan pelayan. "Tuan bercadar hitam ini ingin memperbaiki senjata miliknya," terang pelayan. "Baiklah, kamu bisa kembali ke tempatmu." "Baik Tuan," balas pelayan kemudian pergi meninggalkan lempeng dan ahli senjata untuk kembali berjaga di kios. Ahli senjata melirik ke arah Lin Feng. "Senjata apa yang ingin kamu perbaiki?" "Aku ingin memperbaiki pedang berkarat milikku." "Apa kamu bisa?" Ahli senjata tersenyum sinis. "Apa kamu meragukan kemampuanku?" "Maaf Tuan, hanya saja pedang milikku sedikit berbeda dari pedang lainnya," ujar Lin Feng. "Aku adalah ahli senjata terbaik di provinsi Bintang Biru. Tidak ada senjata yang tidak bisa aku buat maupun aku perbaiki." "Mana pedang milikmu?" pinta pemilik kios. Lin Feng memberikan pedang berkarat miliknya. Ahli senjata tersenyum kecut karena pedang milik Rimpang yang sangat berat. "Pedang apa ini?" Lin Feng mengangkat bahunya. Dia sendiri tak mengetahui pedang yang dimilikinya. "Apa kamu ingin aku membantu mengangkatnya?" "Tidak perlu. Bagaimana ahli senjata sepertiku meminta bantuan hanya untuk mengangkat sebuah senjata?" Ahli senjata itu mengeluarkan banyak tenaga dalamnya untuk mengangkat pedang berkarat milik Lin Feng. "Sial. Hanya mengangkatnya saja memerlukan banyak tenaga dalam," gerutunya kemudian meletakkan pedang milik Lin Feng di atas sebuah meja. Ahli senjata menggerak-gerakkan tangannya membuat sebuah formasi. Seketika, beberapa tulisan muncul dari tangannya. Tulisan itu dia gerakan menuju ke pedang milik Lin Feng. Ahli senjata sedang dalam proses perbaikan senjata dengan sebuah formasi. Dia menyempitkan alisnya, karena harus menahan formasi yang dia buat ke pedang milik Lin Feng dalam waktu yang cukup lama. Pedang milik Lin Feng tidak kunjung juga menjadi bagus. Sejenak kemudian, ahli senjata memuntahkan banyak darah segar dari mulutnya, tidak kuat menahan formasi ke pedang milik Lin Feng. "Apa yang terjadi?" tanya Lin Feng. Ahli senjata terengah-engah. "Tuan, pedang apa ini?" "Pedang ini sangat sulit untuk aku perbaiki." "Baiklah kalau kamu tidak bisa memperbaikinya," ujar Lin Feng berniat kembali mengambil pedangnya. "Tunggu Tuan. Aku hanya berkata sangat sulit diperbaiki, bukan berarti aku tidak bisa memperbaikinya. Aku akan mencoba memperbaikinya dengan pusaka langit milikku." Lin Feng mengangguk. "Baiklah. Aku harap kamu bisa memperbaikinya dengan pusaka milikmu," ujarnya. Ahli senjata kemudian mengambil sebuah palu dari cincin ruang dimensinya. "Ini adalah palu naga milikku dengan 3 kali tempa, pedangmu akan kembali seperti baru saja dibuat." Lin Feng sedikit takjub melihat palu besar milik ahli senjata. Dia mengamati, apa yang akan ahli senjata lakukan dengan palu itu. Ahli senjata mengangkat palunya tinggi-tinggi. Kemudian mulai menempa pedang milik Lin Feng. Tring, tring, kerak.
Bukannya pedang milik Lempeng menjadi bagus, palu milik ahli senjata malah menjadi retak setelah 3 kali tempaan. Ahli senjata menelan ludah tidak percaya. Palu naga adalah palu kebanggaan miliknya. Dengan palu itu, dia telah banyak menciptakan senjata. Kamu tidak perlu memaksakan jika tidak bisa memperbaiki pedangku, ucap Lin Feng. Maaf, karena aku tidak bisa memperbaikinya. Tidak perlu minta maaf. Pedangku memang bukan pedang biasa, balas Lin Feng kemudian mengambil pedangnya. Kalau begitu, aku permisi tuan. Lin Feng berpamitan untuk pergi meninggalkan kios senjata itu. Ahli senjata menghela nafas kecewa. Baru pertama aku melihat pedang aneh seperti itu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa memperbaikinya? Gumamnya. Takdir memihakku. Tak lama Lin Feng sampai di Menara Bulan. Dia menjual banyak pil, kristal jiwa dan gulungan teknik yang sudah disiapkan. Kini Lin Feng menjadi pemuda kaya raya dengan koin emas yang menggunung di cincin ruang dimensi miliknya. Setelah pergi ke Menara Bulan, Lin Feng memasuki sebuah restoran karena perutnya keroncongan. Aku ingin hidangan terlezat di restoran ini, ucap Lin Feng kepada pelayan restoran. Baik tuan, silakan naik ke lantai paling atas. Lin Feng pun berjalan santai menuju lantai paling atas restoran. Baru saja Lin Feng menapakkan kakinya di lantai atas restoran, dia melihat seseorang yang membuatnya terkejut dan sangat kaget. Lin Feng saling tukar pandang dengan orang itu. Sial, kenapa patriark itu bisa berada di sini? Orang yang Lin Feng lihat adalah patriark sekte Tengkorak Hitam. Dia hampir ke ibu kota, karena kebetulan sektenya melewati ibu kota provinsi. Patriark sekte Tengkorak Hitam tersenyum senang melihat Lin Feng. Bocah, kita bertemu lagi begitu cepat. Takdir memang berpihak padaku, gumamnya. Lin Feng tersenyum kecut kemudian berniat melarikan diri. Namun, patriark sekte Tengkorak Hitam langsung melesat ke arah Lin Feng dengan tinjunya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos untuk yang kedua kalinya, aku akan membunuhmu. Bam! Lin Feng berusaha menahan serangan tinju patriark sekte Tengkorak Hitam dengan kedua tangannya. Namun, dia tidak mampu menahannya dan terpental menghancurkan beberapa meja dan kursi restoran. Pengunjung restoran seketika lari tunggang langgang dan membubarkan diri karena takut terkena imbas pertarungan antara Lin Feng dan patriark sekte Tengkorak Hitam. Belum sempat Lin Feng bangkit setelah dihantam tinju yang sangat dahsyat, patriark sekte Tengkorak Hitam langsung mengambil 2 golok kebanggaannya dan kembali menyerang Lin Feng. Lin Feng menghindari serangan patriark sekte Tengkorak Hitam yang membabi buta, kemudian langsung mengambil pedang miliknya. Terang, terang, terang. Golok pusaka patriark sekte Tengkorak Hitam saling beradu dengan pedang milik Lin Feng. Namun, Lin Feng begitu kewalahan karena selisih kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Hentikan! Seorang manajer berusaha melerai Lin Feng dan patriark sekte Tengkorak Hitam karena takut restorannya akan hancur berantakan. Wus! Patriark sekte Tengkorak Hitam tidak menggubrisnya dan malah melesatkan sebuah golok ke arah manajer. Terang! Saat golok hendak mengenai leher sang manajer, Lin Feng langsung menghalangi dan menangkis dengan pedangnya. Golok itu pun kembali ke genggaman tangan patriark sekte Tengkorak Hitam. Manajer berkeringat dingin dan tubuhnya bergetar ketakutan karena hendak tertebas kepalanya oleh sebuah golok. Beruntung benteng melindunginya. Pergilah dari sini, perintah Lin Feng. Manajer restoran tidak banyak berpikir dan pergi dari hadapan Lin Feng dan patriot sekte Tengkorak Hitam. Bocah, kamu jangan berlagak menjadi pahlawan, ujar patriark sekte Tengkorak Hitam kemudian melesatkan kedua goloknya ke arah Lin Feng. Lin Feng memutar tubuhnya menghindari 2 golok yang melesat di udara. Kedua golok itu pun kembali ke patriark sekte Tengkorak Hitam dengan sendirinya. Wus, wus, wus. Patriark sekte Tengkorak Hitam terus-menerus melesatkan 2 goloknya ke arah Lin Feng, membordirnya dengan membabi buta. Terang, terang, terang. Lin Feng menghindar dan menangkis serangan golok patriark sekte Tengkorak Hitam. Lantai atas restoran itu pun menjadi hancur berantakan karenanya. Meskipun kewalahan, Lin Feng terus berusaha melawan patriark sekte Tengkorak Hitam. Dia menunggu sebuah kesempatan untuk melarikan diri. Namun, patriark sekte Tengkorak Hitam tidak memberinya kesempatan sama sekali. Aku tidak akan bermain-main lagi denganmu.
Golok kembar penghancur. Patriark Sekte Tengkorak Hitam melesat dengan sangat cepat ke arah Lin Feng. Kedua goloknya mengeluarkan aura kehitaman yang terlihat menakutkan. Terang. Lin Feng menahan serangan kedua golok Patriark Sekte Tengkorak Hitam dengan pedangnya. Tangannya keluh dan tubuhnya bergetar karena serangan itu sangat dahsyat. Duar. Sejenak kemudian, atap dan dinding lantai atas restoran meledak dan hancur karena tekanan udara yang sangat kuat. Apa itu? Beberapa warga ibu kota terkaget karena mendengar ledakan yang cukup keras. Pertarungan Lin Feng dan Patriark Sekte Tengkorak Hitam pun terlihat dari jalanan ibu kota yang berdekatan dengan restoran. Warga ibu kota mulai menyaksikan pertarungan Lin Feng dan Patriark Sekte Tengkorak Hitam yang tanpa aling-aling dinding maupun atap restoran. Patri Sekte Tengkorak Hitam menatap Lin Feng. Bocah, aku akui kamu cukup hebat. Tapi, aku bukanlah tandinganmu. Lin Feng berusaha tetap tenang meskipun dia menyadari bukanlah tandingan Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Dia memikirkan rencana untuk lolos namun menemui kebuntuan. Lin Feng yang sedikit frustasi, karena tidak memiliki cara melarikan diri kemudian memilih melepaskan hartanya daripada mati konyol. Aku akan memberikan cincin ruang dimensiku. Hahaha. Meskipun kamu memberikan cincin ruang dimensimu, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Wush. Patriark Sekte melesat ke udara. Golok pencabut nyawa, teriaknya mengeluarkan sebuah teknik kemudian menukik ke bawah ke arah Lin Feng. Duar. Golok Patriark Sekte Tengkorak Hitam mengenai lantai dan menghancurkan seluruh restoran. Sementara Lin Feng berhasil menghindari serangan dan melompat ke sebuah atap bangunan di dekat restoran. Lin Feng menelan ludah. Sial. Apa yang harus aku lakukan? Desahnya kemudian melesat berusaha untuk kabur. Apa kamu pikir bisa kabur? Patriark Sekte Tengkorak Hitam menghalangi Lin Feng. Pedang menembus langit, Lin Feng langsung menyerang Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Terang, terang, terang. Pertarungan pun terjadi di atas atap bangunan. Lin Feng melompat dari satu bangunan ke bangunan lain dan Patriark pun mengejarnya sambil terus beradu pusaka. Pertarungan Lin Feng dan Patriark Sekte Tengkorak Hitam menjadi lebih banyak perhatian dari warga ibu kota. Pedang Sembilan Naga. Pertarungan Lin Feng dan Patriark Sekte Tengkorak Hitam terjadi di pusat keramaian dan ibu kota. Pertarungan mereka menjadi lebih banyak perhatian dari warga ibu kota yang berlalu lalang. Siapa mereka? Tanya warga ibu kota. Pemuda bercadar itu tampak sangat kewalahan. Dia akan segera tewas. Gumam warga kota lainnya. Tak butuh waktu lama, tubuh Lin Feng sudah penuh dengan luka sayatan golok Patriark Sekte Tengkorak Hitam yang terus-menerus menyerangnya. Aku bisa tewas di tangannya. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Lin Feng yang sedikit frustasi. Dua orang prajurit provinsi melihat pertarungan Lin Feng dan Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Apa yang kalian lakukan? Hentikan pertarungan atau kami akan menangkap kalian. Perintah kedua prajurit provinsi. Serak, serak. Patriark Sekte Tengkorak Hitam langsung melemparkan kedua goloknya ke arah dua prajurit provinsi. Dua prajurit itu pun tewas ketika tertebas kepalanya. Berani sekali kalian mengganggu. Gumamnya. Lin Feng mengerutkan alis melihat Patriark membunuh dua prajurit provinsi. Dia hendak menyelamatkan keduanya. Namun, tubuhnya sendiri sudah penuh luka dan dia tidak berdaya menyelamatkan mereka. Warga ibu kota pun menelan ludah, melihat dua prajurit provinsi dengan mudahnya dibunuh oleh Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Mereka mulai menjauh dari area pertarungan. Dua golok yang dilemparkan Patriark Sekte Tengkorak Hitam kembali dengan sendirinya ke genggaman tangannya. Dia kemudian kembali menyerang Lin Feng. Golok pencabut nyawa. Terang, terang, terang. Lin Feng terus bertahan dan menangkis golok Patriark Sekte Tengkorak Hitam namun, tangannya yang keluh mulai mengeluarkan banyak darah. Karena tidak kuat menahan serangan yang sangat dahsyat. Tetesan demi tetesan darah mengenai pedang berkarat miliknya. Bam! Patriark Sekte Tengkorak Hitam menendang Lin Feng dengan sangat keras. Lin Feng terpental dari atas atap bangunan dan tubuhnya mengenai sebuah bangunan, membuat bangunan itu hancur karenanya. Jika itu orang lain, mungkin akan tewas seketika karena tendangan Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Namun, Lin Feng memiliki fisik yang sangat kuat.
Dia kembali bangkit dan menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Lin Feng melesat ke udara kemudian mengeluarkan teknik yang sangat mematikan. Pedang gelombang kehancuran. Dia kembali melesat turun ke bawah ke arah Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Menarik. Namun, jurus pedangmu tidak mungkin dapat mengalahkanku. Patriark Sekte Tengkorak Hitam menyilangkan dua goloknya untuk menghalau serangan pedang Lin Feng. Terang. Bunyi dentingan pedang dan golok yang beradu menimbulkan suara yang sangat keras. Beberapa bangunan kembali hancur karena tekanan aura yang sangat kuat dari peraduan pusaka mereka berdua. Lin Feng memuntahkan darah segar dari mulutnya karena tak kuat dengan pertahanan Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Luka di tubuhnya menjadi semakin banyak dan darah keluar dari sana-sini. Tangannya pun semakin banyak mengeluarkan darah yang terus mengalir mengenai pedang miliknya. Golok penghancur bumi. Patriark Sekte Tengkorak Hitam tidak banyak diam. Dia melemparkan kedua goloknya dari sisi kanan dan kiri Lin Feng. Lin Feng memutar tubuhnya, berhasil menghindari dua golok yang melesat ke arahnya. Namun, Patriark Sekte Tengkorak Hitam tiba-tiba sudah berada di hadapannya dan kembali menendangnya dengan sangat keras. Boom! Lin Feng yang sudah tidak berdaya, terpental puluhan meter mengenai sebuah bangunan. Dan lagi-lagi kembali membuat sebuah bangunan hancur. Bagi Patriark Sekte Tengkorak Hitam, Lin Feng bagaikan seekor semut yang bisa dengan sangat mudah dia permainkan. Lin Feng bukanlah tandingannya yang berada di tahap Kaisar ke-6. Lin Feng memaksa bangkit dengan pedang sebagai penopangnya. Tidak aku sangka kamu bisa bertahan lama menghadapiku. Ucap Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Pak Tua, dari mana sebenarnya kamu berasal? Tanya Lin Feng dengan lirih dan terbata-bata karena tubuhnya sudah sangat lemah. Karena kamu akan mati, aku akan mengatakannya. Aku adalah Patriark Sekte Tengkorak Hitam, hahaha. Balas Patriark dengan suara menggema. Beberapa warga ibu kota sangat kaget mendengar pengakuan dari Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Mereka sedikit ketakutan mengetahui jika seorang yang Lin Feng lawan berasal dari Sekte Aliran Hitam. Apalagi, dia merupakan seorang Patriark Sekte. Warga ibu kota mengetahui, jika Patriark Sekte Tengkorak Hitam sangatlah hebat. Hanya dengan seorang diri, Patriark Sekte Tengkorak Hitam mungkin mampu memporak-porandakan ibu kota provinsi Bintang Biru. Lin Feng menatap Patriark Sekte Tengkorak Hitam tajam, kemudian bergumam pelan. Dulu, desaku dihancurkan oleh Sekte Aliran Hitam dan aku berhasil lolos dari mereka. Sekarang, aku sudah tidak berdaya di tangan Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Apa takdirku memang harus mati di tangan orang Sekte Aliran Hitam? Saat Lin Feng sedang merenungi nasibnya, Patriark Sekte Tengkorak Hitam tiba-tiba sudah berada di depannya. Dia menebaskan dua goloknya ke leher Lin Feng. Matilah kau. Lin Feng yang sudah sangat lemah dan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apapun untuk menghindar. Dia memejamkan matanya, bersiap menerima kematian dan pasrah lehernya ditebas oleh Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Namun, saat kedua golok Patriark Sekte Tengkorak Hitam hendak menyentuh lehernya, waktu berhenti dan pedang berkarat yang berlumuran darah mengeluarkan cahaya putih kebiruan yang sangat menyilaukan. Lin Feng tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Lin Feng melihat pemuda berumur 20-an tahun dengan armor emas berdiri di bawah sebuah pohon sambil menyilangkan kedua tangannya ke belakang. Dia kemudian mendekatinya dan bertanya, "Tuan di mana ini? Apa kita berada di surga?" Pikir Lin Feng sudah meninggal. "Kamu belum mati dan sekarang kamu berada di dunia pedang." Balas pemuda berarmor emas. "Dunia pedang? Apa maksudmu?" Tanya Lin Feng bingung. "Darah yang menetes ke pedangmu membuatku terbangun dari tidur panjangku. Aku adalah pemilik sekaligus pencipta pedang yang sekarang adalah milikmu. Aku menarikmu masuk ke dalam dunia pedang." Balas pemuda berarmor emas. Lin Feng menggaruk kepalanya yang tidak gatal, masih bingung dengan apa yang terjadi. Apakah sebuah pedang memiliki dunia? Pemuda berarmor emas menerangkan, jika pedang yang dia ciptakan bukanlah pedang biasa. Pedang itu merupakan pusaka tingkat tinggi terhebat di alam semesta. Pedang itu dinamakan pedang 9 bintang yang terbuat dari material yang berasal dari 9 dunia yang berbeda. Pemuda berarmor emas itu kemudian berujar, "Aku menarikmu masuk ke dunia pedang hanya untuk menyapa pemilik baru pedang 9 bintang." "Menyapaku?"
Untuk apa kamu menyapaku? Aku akan mati karena tidak sanggup melawan Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Pemuda berumur emas menatap Lin Feng. Aku bisa menyelamatkanmu kali ini saja. Lagi-lagi Kaisar Naga. Pedang berkarat milik Lin Feng tiba-tiba bergetar hebat. Pedang itu berubah menjadi bagus dan mengkilap seperti baru saja diciptakan. Sejenak kemudian, tubuh Lin Feng diambil alih oleh pencipta pedang 9 bintang. Lempeng membuka mata dan waktu kembali berjalan. Wus. Saat Patriark Sekte Tengkorak Hitam hendak menebas kepala Lin Feng tiba-tiba menghilang dan tebasan kedua golok Patriark Sekte Tengkorak Hitam hanya mengenai udara kosong. Sial, di mana dia? Gerutu Patriark Sekte Tengkorak Hitam kehilangan Lin Feng. Lin Feng muncul di belakang Patriark Sekte Tengkorak Hitam dan langsung menebas kepalanya. Lin Feng yang kerasukan pencipta pedang 9 bintang dengan mudah mengalahkan Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Gerakan Lin Feng sangat cepat. Patriark Sekte Tengkorak Hitam tidak bisa menghindarinya. Dia tewas dengan kepala terlepas dari badannya. Warga ibu kota yang menyaksikan sangat tercengang. Mereka menyangka bahwa Lin Feng lah yang akan tewas. Namun dalam sekejap mata, Lin Feng mengembalikan keadaan dan menebas kepala Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Siapa orang bercadar hitam itu? Tanya mereka. Waktu kembali berhenti dan Lin Feng kembali lagi ke dalam dunia pedang. Tuan, bagaimana caraku berterima kasih padamu? Tanya Lin Feng. Pemuda beramor emas itu terlihat santai dengan aura kewibawaan yang terpancar dari tubuhnya. Kamu tidak perlu berterima kasih. Sekarang, aku akan tertidur dengan tenang karena pedang ciptaanku dimiliki oleh orang sepertimu. Orang sepertiku. Apa maksudmu? Pemuda berarmor emas menatap Lin Feng dengan penuh perhatian. Kamu memiliki jiwa bela diri naga kuno. Satu-satunya jiwa bela diri puncak yang ada di dalam semesta. Lin Feng menelan ludahnya. Apa jiwa bela diri naga kuno sangat hebat? Tentu saja. Hanya saja, kamu perlu berhati-hati memilih musuh atau kamu akan tewas sebelum mencapai puncak bela diri. Baik Tuan. Balas Lin Feng mengangguk. Aku sangat berhutang budi padamu. Lanjutnya. Tidak perlu merasa berhutang budi. Jagalah baik-baik pedang ciptaanku. Aku akan undur diri dan menghilang dari dunia ini selama-lamanya. Kenapa Tuan menghilang? Apa Tuan sebenarnya telah meninggal dunia? Tanya Lin Feng. Pemuda berarmor emas mengangguk. Benar, aku telah tewas. Aku yang sekarang di hadapanmu merupakan sebuah kesadaran kecil yang aku tinggalkan dalam pedang 9 bintang. Aku hanya ingin menyapa pemilik baru pedang 9 bintang yang aku ciptakan. Siapa yang membunuhmu? Aku akan membunuhnya sebagai balas budiku kepadamu. Pemuda berarmor emas menghela nafas. Aku sebenarnya tewas di tangan Kaisar Naga. Lin Feng mengingat Kaisar Naga yang juga membunuh kakek petapa. Dia membatin, Kaisar Naga. Lagi-lagi aku mendengar namanya. Siapa sebenarnya Kaisar Naga itu? Aku akan membunuh Kaisar Naga, ujar Lin Feng lantang dan penuh keyakinan. Aku akan senang jika kamu membunuhnya. Namun, jalani saja kemana takdir membawamu. Baiklah Tuan. Selamat tinggal. Aku menyerahkan pedangku padamu, ujar pemuda berarmor emas. Tubuh pemuda berarmor emas itu tiba-tiba menjadi debu dan menghilang entah kemana. Dia hanya muncul sekali jika pedang 9 bintang kembali aktif dan Lin Feng tanpa sengaja mengaktifkan karena darahnya menetes memenuhi bilah pedang 9 bintang. Lin Feng kembali ke dunianya dan waktu kembali berjalan. Dia jatuh ke tanah terkulai lemas setelah tubuhnya diambil alih pencipta pedang 9 bintang. Beberapa warga ibu kota mendekat ke arah Lin Feng dan mulai mengerumuninya. Tuan, apa kamu baik-baik saja? Tanya mereka sambil berusaha membantu Lin Feng untuk berdiri tegak. Aku baik-baik saja. Balas Lin Feng berusaha bangkit kembali. Warga ibu kota tampak sangat senang atas kematian Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Mereka mengetahui sepak terjang sekte aliran hitam yang sangat jahat dan kejam. Tuan, siapa kamu? Dan dari mana kamu berasal? Kamu sungguh sangat hebat. Panggil saja Jenderal bercadar hitam. Aku merupakan anggota tentara bayaran, jawab Lin Feng. Dia ternyata dari organisasi tentara bayaran. Dia sangat hebat, bisa membunuh Patriark Sekte Tengkorak Hitam.
Beberapa warga ibu kota mulai kagum terhadap Lin Feng. Dengan kaki yang terpincang, Lin Feng berjalan menuju ke mayat Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Dia mengambil cincin ruang dimensi di jari Patriark itu. Lin Feng menerawang ke dalam cincin ruang dimensi milik Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Dia menemukan sebuah sumber daya yang cukup berharga, yaitu pil embun biru yang terbuat dari herbal yang cukup langka. Lin Feng mengambil pil embun biru, sementara harta berharga lainnya akan dia gunakan sebagai kompensasi karena beberapa bangunan di sekitarnya hancur. Lin Feng menengok ke manajer restoran yang kebetulan berada di dekatnya. "Tuan manajer, bisakah aku merepotkanmu? Tolong gunakan harta berharga di dalamnya untuk mengkompensasi bangunan-bangunan yang hancur," pinta Lin Feng ke manajer sambil memberikan cincin ruang dimensi milik Patriark Sekte Tengkorak Hitam. "Baik tuan, aku akan mengurusnya," balas manajer restoran. "Kalau begitu, aku pergi dulu." "Tunggu tuan," cegah seorang pemuda yang sudah lama mengamati pertarungan Lin Feng dengan Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Lin Feng menengok ke pemuda tersebut. "Ada apa? Aku sama sepertimu anggota tentara bayaran. Apa aku bisa membawa kepala Patriark Sekte Tengkorak Hitam ini?" "Untuk apa kepalanya?" tanya Lin Feng. Pemuda itu mendekat ke arah Lin Feng dan membisikkannya. "Kepala Patriark Sekte Tengkorak Hitam dihargai mahal oleh kerajaan Istana Bintang." Lin Feng mulai memahami, jika salah satu dari misi tentara bayaran adalah membunuh Patriark Sekte Tengkorak Hitam. "Baiklah, ambil saja kepalanya. Ayo, kita ke markas organisasi. Aku juga akan memulihkan diri di markas." "Baiklah, ayo tuan." Pemuda itu mengambil kepala Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Kemudian, memapah Lin Feng yang terpincang menuju markas organisasi tentara bayaran yang ada di ibu kota provinsi Bintang Biru. Bersambung.